Selamat pagi anak-anak kelas 8. Ketemu kembali dalam pelajaran IPS bersama saya, Eli. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ASEAN, khususnya sejarah ASEAN. Dan kita akan lanjutkan pada hari ini tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Nah, simak terus video pembelajarannya agar nanti kalian lebih memahaminya. Dan jangan lupa siapkan buku pena serta modul sebagai penunjang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa ya, kirimkan tugas tepat pada waktunya. Terima kasih dan selamat belajar. Pelajaran IPS dengan tema kondisi geografis negara di ASEAN. Ini adalah materi untuk kelas 8. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mempelajari, siswa diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan letak geografis negara-negara ASEAN. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan letak astronomis negara-negara ASEAN. Lalu berikutnya, siswa dapat menyebutkan flora dan fauna di negara-negara ASEAN. Nah, Sekretariat Jenderal ASEAN itu berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kemayoran Baru, yaitu di Jakarta Selatan. Dan gedung ini sudah digunakan sejak 2 Januari 1993. Nah, ini adalah lambang ASEAN ya. Lalu negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terletak di wilayah benua Asia, yaitu tepatnya Asia bagian Tenggara. Dan secara astronomis, ASEAN ini terletak di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dengan luas wilayahnya sekitar 4.894.810,3 km persegi. Nah, kemudian negara pertama yang akan kita pelajari yaitu Brunei Darussalam. Ini adalah peta Brunei Darussalam. Nah, letak astronomis Brunei ini terletak pada 4 derajat 30 lintang utara sampai 5 derajat lintang utara. Dan 114 derajat 40 bujur timur sampai 115 derajat 5 bujur timur. Dengan luas wilayahnya kurang lebih 5.770,5 km persegi. Lalu di Brunei ini juga terdapat flora yang meliputi meranti merah dan meranti kuning. Adapun fauna atau binatang yang ada di Brunei yaitu bekantan dan musang air. Kemudian negara yang kedua yaitu Filipina. Ini adalah peta negara Filipina. Nah, Filipina ini terletak di tepi barat Samudra Pasifik, yang mana letak astronomisnya yaitu 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Dan luas negara ini kurang lebih 299,999,7 km persegi. Kemudian di Filipina juga terdapat flora dan fauna. Nah, untuk floranya yaitu ada hutan hujan tropis dan kurang lebih 760 jenis burung
termasuk kakak tua berwarna. Nah, kemudian berikutnya yaitu negara kita, Indonesia. Ini adalah pulau Indonesia. Lalu di Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di Indonesia ini secara geografis terletak di antara 2 samudra yang meliputi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia, memiliki keberagaman yang sangat unik. Nah, selain itu juga di Indonesia itu terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian berikutnya yaitu ada Kamboja. Ini adalah peta negara Kamboja. Nah, letak astronomis negara ini yaitu 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur. Kemudian flora atau tumbuhan di negara Kamboja yaitu meliputi pohon palma, borasus, dan lamtoro. Serta faunanya yaitu kukang kerdil, bison, dan itik liar. Itu tentang Kamboja. Kemudian selanjutnya yaitu negara Laos. Laos ini juga letak astronomisnya berada pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya kurang lebih 236.800 km persegi. Dan flora di Laos ini yaitu mayoritas anggrek. Lalu untuk faunanya terdapat macan tutul, gajah, serta harimau. Nah, inilah Malaysia yang terdiri dari 2 bagian ya. Nah, Malaysia ini letak astronomisnya sekitar 0 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah 330.435 km persegi. Kemudian di Malaysia ini memiliki iklim tropis dengan temperatur dan kelembapan yang sangat tinggi. Nah, untuk Myanmar ini terletak secara astronomis berada pada 10 derajat lintang utara sampai 26 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Nah, di Myanmar ini sekitar 50% wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan tropis, yang mana hutan ini ditumbuhi oleh kayu jati, karet, akasia, bambu, kayu besi, bakau, dan kelapa. Nah, di Myanmar juga ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan. Nah, Myanmar ini terbentuk dari lipatan pegunungan yang mana sebelah barat dan sebuah patahan dan di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Kemudian berikutnya Singapura. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Luas wilayahnya hanya 619 km persegi, sangat kecil sekali ya. Dan di Singapura banyak hutan dan rawa yang ditimbun dengan tanah. Kemudian Thailand. Ini letak astronomisnya berada pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur.
hutan tropis kaya akan rotan, kayu besi, ebonia, dan bakau. Lalu fauna yang hidup di Thailand itu meliputi badak, harimau, leopard, kerbau, kucing, siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Itu tentang Singapura, tentang Thailand. Lalu di Vietnam, ini adalah peta Vietnam, terletak pada 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 bujur timur. Luas wilayah Vietnam kurang lebih 371.690 km persegi. Untuk floranya di Vietnam ini ada pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Serta jenis hewan yang ada di negara ini yaitu reptil, contohnya buaya dan ular. Nah, itu adalah profil dari negara-negara di ASEAN. Lalu berikutnya tugas yang akan kalian kerjakan untuk hari ini. Kalian nantinya mengerjakan soal halaman 19, pilihan ganda 1-10 saja ya, dari buku Bu Pena. Nah, mengerjakannya ini di Google Classroom. Jadi setelah ini kalian bisa membuka Google Classroom untuk mengerjakan soal. Selain itu kalian juga membuka buku Bu Pena halaman 19. Nah, kalian nanti mengumpulkannya paling lambat jam 12 ya. Diharapkan tepat waktu agar nanti nilainya maksimal ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu lewat WA ataupun Telegram. Nah, sekian dan terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.